Jadi kamu kepingin investasi, tapi kamu masih nggak tahu harus mulai dari mana. Apalagi dengan dana yang terbatas. Jangan khawatir, saya akan bahas di video kali ini. Hey guys, selamat datang di channel Ayo Jadi Kaya bersama saya, Agustinus Nugroho, sebagai hostnya. Di channel ini kalian akan banyak sekali belajar tips dan triks bagaimana cara membangun aset hingga luar biasa besar. Supaya suatu saat nanti kamu juga bisa menjadi orang kaya. Tips dan triks yang akan kami bagikan di channel ini adalah hasil dari interview kami, hasil dari pembicaraan kami dengan orang-orang yang sudah sukses dan sudah kaya. Makanya tips dan triks ini bisa langsung dipraktekkan. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa instrumen investasi yang saya pakai. Kenapa demikian? Karena dulunya saya ini juga nggak ngerti kalau punya duit sekian saya harus investasi di mana, resikonya apa saja, instrumen mana yang harus saya pilih. Nah, karena pada dasarnya saya ini adalah orang yang sangat curious. Saya ini adalah orang yang sangat penasaran sekali. Jadi, dulunya saya bertanya pada banyak sekali orang yang memang asetnya udah gede di investasi. Saya tanya ke mereka, instrumen apa sih yang dipakai? Ngumpulinnya gimana sih supaya bisa jadi sebesar itu? Bagaimana cara suatu saat saya bisa menjadi seperti kamu? Nah, dari hasil interview itu, dari hasil pertanyaan-pertanyaan saya itu, saya mulai mempraktekannya. Jadi, saya tidak puas kalau saya ini cukup tahu. Yang saya kepingin adalah saya bisa benar-benar mempraktekannya dan saya kepingin lihat sendiri hasilnya seperti apa. Ternyata hasilnya tidak mengecewakan. Walaupun aset yang saya miliki sekarang masih belum sesuai dengan impian saya. Tapi paling tidak saya bergerak menuju impian saya. Pada awalnya saya hanya memilih 2 instrumen investasi saja. Yang pertama adalah reksadana, lalu setelah itu saya juga memilih obligasi. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya melihat banyak juga ternyata instrumen investasi lain yang bisa saya manfaatkan. Terutama yang baru-baru ya, peer-to-peer lending dengan aplikasi Investree dan Coinworks. Sekali lagi, ini bukan endorse, ini bukan promosi, tapi memang saya menggunakan kedua aplikasi ini. Seperti yang sudah saya mention di video-video sebelumnya. Jangan khawatir, setelah ini saya akan membahas ketiga instrumen tersebut. Saya nggak akan membahas secara detail, saya nggak akan membahas secara teori. Tapi yang akan saya ceritakan adalah bagaimana menurut saya ketiga instrumen ini, performance-nya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Selebihnya, informasi-informasi terkait dengan reksadana, obligasi, dan peer-to-peer lending ini sudah banyak sekali beredar di Google. Tinggal kamu mencari saja. Apa itu reksadana? Apa itu obligasi? Apa itu peer-to-peer lending? Akan muncul banyak sekali artikelnya. Tapi yang akan saya bahas di video ini adalah bagaimana pengalaman saya dengan instrumen-instrumen investasi tersebut. Bagaimana menurut saya kelebihannya, kekurangannya, gimana returnnya yang sudah saya nikmati sekarang, dan lain sebagainya. Sekali lagi, selebihnya silahkan googling. Buat kamu-kamu yang stay tune sampai akhir video ini, saya akan tambahkan instrumen keempat nih. Instrumen ini adalah instrumen yang sangat penting yang harus kamu invest mulai dari sekarang. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita mulai videonya. Instrumen pertama yang akan saya bahas adalah yang namanya reksadana atau kalau bahasa Inggrisnya mutual funds. Sekali lagi, udah banyak banget penjelasannya di Google. Tapi saya akan bantu menjelaskan dengan sedikit lebih simpel ya. Jadi reksadana ini ibaratnya adalah kalau kita main saham ya. Kita akan membeli saham dan nantinya kita akan menjualnya. Jadi ini sifatnya trading ya. Sudah beli, hopefully dengan harga murah, lalu dijual dengan harga tinggi, dan kita menikmati profitnya. Sekarang bayangin nih, yang main saham itu bukan kamu doang, tapi banyak banget orang, bisa ratusan, bisa ribuan. Lalu, ratusan orang dan ribuan ini mengumpulkan uang dan diberikan kepada yang namanya manajer investasi.
Ini orang udah jauh lebih jago dalam trading, sudah ngerti yang namanya saham dan lain-lain. Nah, tapi ada catch lagi, sahamnya nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, sahamnya puluhan, bahkan ratusan. Jadi manajer investasi inilah yang akan mengelola dana dari ratusan dan ribuan orang tadi untuk dibelikan puluhan dan ratusan saham. Lalu dia akan melakukan yang namanya pengelolaan dana. Biasanya ditradingkan ya. Nantinya suatu saat yang namanya aset yang sudah kamu investasikan itu akan naik. Disitulah kamu bisa melakukan exit, yaitu kamu tarik, kamu ambil keuntungannya. Atau kamu bisa lanjutkan untuk berinvestasi di reksadana. Sifat dari reksadana ini adalah jangka panjang. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kamu cek secara harian, wah ternyata uangmu kok turun. Belum tentu uang itu nanti akan terus turun, tapi eventually dia akan naik lagi. Sehingga pada akhirnya kamu bisa mendapatkan untung dari reksadana tersebut. Jenisnya ada banyak nih, ada reksadana saham, ada reksadana pasar uang, ada reksadana yang namanya pendapatan tetap, ada reksadana indeks. Banyak, tinggal kamu memilih. Kamu ingin bermain di reksadana yang mana? Biasanya kalau saya memang bermain di reksadana saham, walaupun resikonya tinggi, tapi returnnya juga tinggi. Nah sekarang kita masuk nih ke kelebihan dan kekurangan reksadana. Kelebihan pertama dari reksadana, returnnya tergolong tinggi. Terutama kalau kamu bandingin dengan yang namanya bunga bank atau bunga deposito. Karena on average reksadana sendiri bisa memberikan imbal balik dari 6% sampai 11%. Bahkan ada yang lebih. Kalau memang performance manager investasimu luar biasa tinggi, kamu bisa mendapat sampai 20%. Which is ini sangat tinggi sekali. Kelebihan kedua, yang namanya reksadana itu liquid atau likuiditasnya tinggi. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kamu investasi reksadana dan suatu saat kamu merasa bahwa kamu membutuhkan uangnya, maka yang harus kamu lakukan hanya menghubungi manajer investasi kamu atau bank yang punya afiliasi dengan manajer investasi kamu untuk menjual reksadana kamu. Maka dananya akan segera kembali ke rekening bank kamu. Kelebihan yang ketiga, risikonya relatif rendah. Kenapa saya bilang demikian? Karena berdasarkan tren yang namanya reksadana, itu jarang sekali sampai rugi. Lagian nih, kalau kamu punya reksadana, artinya kamu punya ratusan tipe saham. Pasti ada yang turun, ada yang naik. Tapi kalau kamu bandingkan ratusan tipe saham dan yang namanya hanya 5-10 tipe saham, otomatis yang ratusan memiliki risiko lebih rendah. Hal ini simpel, penjelasannya adalah karena pada saat kamu memiliki reksadana, artinya kamu memiliki diversifikasi investasi. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan kekurangan reksadana ya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, ibaratnya reksadana itu seperti main saham, tapi masif skalanya ya. Udah pemainnya banyak, satu manajer investasi, dan saham yang dibeli pun juga banyak. Nah, yang namanya saham itu ada naik, ada turun. Memang yang namanya reksadana, trennya itu memang naik terus sih. Tapi dalam jangka panjang ya, kalau kamu memang berinvestasi di reksadana, kamu memandang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Bukan investasi-investasi tahunan yang jangka pendek. Trennya memang naik, tapi karena ini lama, grafik itu bisa saja turun dulu. Lalu naik dikit, turun lagi. Lalu naik, turun lagi, dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya kita bisa melihat, oh posisi akhirnya ternyata naik. Tapi kalau dilihat perjalanannya, nggak semudah itu ternyata. Kenapa? Pada saat kita melihat bahwa nilainya turun, maka mental kita kuat atau enggak? Kalau saya sendiri, mental saya nggak terlalu kuat, karena saya benar-benar nggak suka yang namanya kehilangan uang. Nah, orang bisa ngomong ke saya, ya udah nggak apa-apa, biar aja di sana, jangan dilihat. Tapi untuk saya sendiri, impossible untuk saya nggak melihat. Saya kepingin tahu secara periodik, berapa nilai reksadana saya, berapa nilai investasi saya, naik atau turun. Kalau naik berapa, kalau turun berapa. Di sini mental saya lemah.
Di sini mental saya nggak bisa menunggu jangka panjang. Dan sayangnya, saya adalah satu dari banyak orang yang memiliki mentalitas yang serupa. Pada akhirnya, dulu yang sering saya lakukan adalah menjual reksadana saya. Yang penting untung, tapi belum waktunya. Kenapa demikian? Kalau mungkin saya tunggu 5-10 tahun lagi, mungkin naiknya akan jauh lebih banyak. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kelemahan yang kedua. Kita sangat tergantung pada manajer investasi. Kalau manajer investasimu bagus, maka ini jadi yang namanya kelebihan. Tapi kalau manajer investasi kamu nggak bagus, dan dia nggak terlalu pinter ya, sampai akhirnya turun, maka ini menjadi kelemahan. Karena bukan kamu yang pegang kendali, seperti pemain saham pada umumnya. Tapi manajer investasi kamu yang pegang kendali. Kalau sampai skillnya dia jelek, maka uang kamu akan berkurang. Kelemahan yang ketiga, yang namanya investasi reksadana, itu punya biaya. Ada biaya pada saat kamu membeli, ada biaya pada saat kamu menjual, dan ada juga biaya manajer investasinya. Sebetulnya ini bukan kelemahan sih, tapi lebih ke arah kita harus punya perhitungan. Apakah return yang kita dapatkan nanti itu bisa mengcover semua biaya-biayanya? Kalau memang itu bisa mengcover biaya-biayanya, berarti kamu masih profit. Tapi kalau ternyata ya biaya masuknya misalkan nih 1%, biaya manajer investasinya 1%, biaya keluarnya 1%. Kalau misalkan reksadana kamu hanya menghasilkan 3%, berarti kamu nggak dapat apa-apa. Apalagi kalau reksadananya hanya menghasilkan 2%, berarti kamu rugi. Nah, sekarang gimana nih caranya kamu bisa beli reksadana? Kalau dulu, zaman saya pertama kali memiliki reksadana, yang harus saya lakukan adalah datang ke bank, menghadap ke orang banknya, minta dibikinin yang namanya investor ID, lalu baru saya bisa memilih manajer investasi yang berafiliasi dengan bank tersebut. Dan saya juga harus punya modal yang cukup gede, karena biasanya kalau kita mau membeli reksadana, bank mengatakan bahwa kamu harus minimal 50 juta, kamu harus minimal 100 juta. Ada beberapa reksadana bahkan yang minimalnya 200 sampai 500 juta. Tapi di zaman sekarang, kamu bisa memanfaatkan yang namanya teknologi. Ada satu aplikasi yang dulu pernah saya pakai yang namanya Bibit, di mana kamu bisa membeli reksadana dengan sangat mudah sekali, dan mulainya hanya Rp10.000. So, membeli reksadana sekarang sangat mudah. Untuk saat ini nih, saya nggak terlalu suka berinvestasi di reksadana. Karena yang namanya IHSG dan yang namanya kondisi dunia itu lagi nggak karu-karuan. Jadi, naik turunnya saham itu seolah-olah susah banget diprediksi. Jadi, bukan berarti saya nggak punya reksadana, tapi jumlah reksadana yang saya miliki itu saya batasi. Saya tetap menggunakan bank yang saya percayai untuk mengakuisisi reksadana, tapi yang tadinya reksadana menjadi mayoritas investasi saya, sekarang sudah menjadi minoritas. Saya lebih banyak berinvestasi di instrumen-instrumen lainnya. Oke, kita sekarang lanjutkan ke instrumen kedua yang saya miliki, yaitu obligasi. Sekali lagi, kalau kamu ingin mengetahui secara lebih detail dan teknis tentang obligasi, kamu bisa googling. Semua sudah ada, banyak sekali artikel-artikelnya. Tapi saya ingin menjelaskan sedikit gimana sih cara kerja obligasi, layman terms-nya ya. Jadi cara pikir yang simple tentang obligasi. Anggaplah kamu punya uang 10 juta. Lalu teman kamu membutuhkan uang 10 juta. Maka kamu memberikan hutang nih ke teman kamu sebesar 10 juta. Tapi kamu ngomong nih ke teman kamu, "Hei, ini tak kasih pinjam ya 10 juta. Tapi di akhir tahun, kamu mesti balikin ke aku 11 juta. Artinya, kamu mendapatkan 10% bunga dari situ." Cara kerja obligasi itu mirip. Tapi yang kamu kasih pinjam bukan satu orang. Yang kamu kasih pinjam adalah perusahaan atau bahkan negara. Karena perusahaan-perusahaan ini atau organisasi-organisasi ini memiliki yang namanya expenses, memiliki yang namanya pengeluaran. Ada kalanya mereka membutuhkan ready cash untuk bisa menutup pengeluaran tersebut.
Entah misalkan itu membeli bahan baku, atau membayar proses produksi, dan lain sebagainya. Di sini kamu bisa mendapatkan gain atau kamu bisa mendapatkan keuntungan dari obligasi tersebut. Jadi kamu memberikan hutang ke perusahaan, lalu perusahaan itu akan mengembalikan pokok hutangnya plus keuntungannya yang kita sebut kupon namanya. Kupon ini akan diberikan secara periodik, tergantung perjanjiannya ya, antara kamu dan perusahaan tersebut. Tapi jangan lupa, di obligasi ada 2 tipe gain yang bisa kamu dapatkan. Yang pertama adalah kupon tadi, yaitu berapa persen nih kuponnya dalam setahun. Kalau misalkan nih perusahaan yang tadi ngomong nih, kuponnya adalah 10% per tahun dan akan dibayarkan secara periodik 6 bulan sekali. Maka di bulan ke-6 kamu mendapatkan 5%-nya, di bulan ke-12 kamu mendapatkan sisanya. Artinya kalau kamu meminjamkan atau membeli obligasi perusahaan tersebut 10 juta rupiah, di bulan ke-6 kamu akan mendapatkan 5 juta rupiah, dan di bulan ke-12 kamu akan mendapatkan 5 juta rupiah lagi. Jangan lupa pasti ada pajaknya. Sejauh yang saya ketahui, pajak dari obligasi adalah 10% dari kupon. Nah, gain yang kedua yang bisa kamu dapatkan dari obligasi itu adalah yang namanya capital gain. Kenapa? Karena obligasi sama seperti saham ini juga diperdagangkan. Ada tradingnya sendiri. Kesimpulannya, nilainya bisa naik, bisa juga turun. Sebagai ilustrasi, katakanlah kamu punya uang 10 juta rupiah. Lalu kamu membeli bond senilai tersebut dengan kupon 10%. Maka di akhir tahun, duit kamu menjadi 11 juta rupiah. Tapi ternyata di tahun berikutnya, nilai obligasinya naik 5%. Dari 100% kamu beli senilai 10 juta, ternyata di tahun berikutnya menjadi 105%. Pada saat kamu memutuskan untuk menjual obligasi tersebut, maka kamu juga mendapatkan capital gain sebesar 5%, yaitu 5 juta rupiah. Kalau kita tambahkan dengan kuponnya, dalam setahun kamu bisa mendapatkan 15 juta rupiah dari obligasi yang kamu miliki. Sekarang kita lanjutin nih ke kelebihannya. Kalau untuk saya, kelebihan yang paling utama itu adalah kuponnya. Kenapa? Artinya saya akan mendapatkan ready cash selama periode-periode tertentu yang masuk ke rekening saya, di mana cash ini bisa saya investasikan ulang atau sebagian kecil saya pakai untuk pengeluaran saya sehari-hari. Bedanya dengan reksadana tadi, walaupun reksadana ini naik dan kepingin kamu jual, maka yang kamu dapatkan adalah keseluruhan reksadana, atau kalau kamu mau jual sebagian dari reksadana tersebut. Kalau di obligasi, kamu mendapatkan kupon. Jadi kalau kita mengacu ke contoh yang sebelumnya, kalau saya mendapatkan 5 juta di bulan ke-6, bisa saja 5 juta ini akan saya investasikan lagi. Atau misalkan 1 juta saya pakai untuk pengeluaran, 4 juta saya investasikan lagi. Kelebihan yang kedua, aksesnya sekarang sangat mudah. Dulu pada saat saya pertama kali investasi obligasi ini dijual dengan harga yang cukup tinggi. Maksudnya apa? Walaupun dia baru keluar nih obligasinya, saya harus punya duit 50-100 juta untuk saya bisa mulai berinvestasi di obligasi. Tapi ini tergantung tipe obligasinya ya. Ada juga yang mulai 1 juta rupiah. Ada. Tapi jarang sekali seperti reksadana tadi yang hanya mulai 10.000 rupiah. Itu sangat jarang dan bahkan sampai sekarang saya masih belum menemukan investasi obligasi yang mulai 10.000 rupiah. Nah, di zaman sekarang dengan banyaknya yang namanya bank digital, memiliki obligasi jauh lebih mudah. Misalkan nih, saya pernah membeli obligasi di aplikasinya Digibank, punyanya DBS. Yang perlu saya lakukan hanya download aplikasinya, daftar dulu ke banknya, tentu saja. Setelah itu saya login, dan saya masuk ke tab investasi, dan saya bisa pilih obligasi mana yang mau saya beli. Semua detail dari obligasi tersebut sudah ada di aplikasinya. Jadi yang perlu kamu lakukan hanya menyiapkan dananya, setelah itu kamu membeli obligasinya. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangannya. Kalau buat saya, kekurangan obligasi itu hanya satu, yaitu
kita bisa mendapatkan capital gain, tapi kita juga bisa mendapatkan capital loss. Karena ini diperdagangkan, bisa saja harganya turun. Contoh nyatanya nih, tahun lalu saya membeli sebuah obligasi. Nah, di sini saya tidak mendapatkan harga 100% karena obligasinya itu sekunder. Artinya, sudah ada orang yang membeli obligasi itu, lalu dia jual. Nah, saya membeli dari orang ini, walaupun tetap difasilitasi banknya. Yang saya dapatkan harganya adalah 103%. Tapi sekarang nilai obligasi tersebut adalah 98%. Justru saya mengalami kerugian capital sebesar kira-kira 5%. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya tidak berfokus untuk memiliki obligasi untuk saya jual belikan. Saya tidak melihat bahwa memiliki capital gain dari obligasi itu menjadi pokok utama investasi obligasi. Yang saya ingin dapatkan adalah kuponnya. Jadi memang saya cenderung untuk mempertahankan obligasi yang sudah saya miliki. Jadi kelemahan obligasi yang ini tidak menjadi soal buat saya. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan obligasi, ada satu hal yang harus kamu ketahui. Obligasi ini bisa dikeluarkan oleh sebuah organisasi, entah itu perusahaan, entah itu negara. Nah, yang saya fokuskan adalah investasi di obligasi negara. Kenapa demikian? Karena negara sama dengan perusahaan, itu punya pengeluaran untuk pembangunan, untuk rakyat miskin, dan lain-lain. Artinya pada saat saya membeli obligasi negara, saya juga membantu negara untuk melakukan tugasnya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang saya sangat suka adalah obligasi negara itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi resikonya cenderung lebih rendah. Kupon yang didapatkan juga nggak rendah, kira-kira 7% sampai 8% setahun ya. Jadi untuk saya, investasi di obligasi negara itu quite good. Untuk sekarang ini, mayoritas investasi saya itu berada di obligasi negara. Karena seperti tadi yang saya jelaskan, resikonya cukup rendah dan kuponnya oke untuk saya. Tapi saya juga berinvestasi di obligasi-obligasi BUMN. Karena biasanya kuponnya cenderung lebih tinggi. Jadi di sini resiko yang saya alami itu balance. Ada resiko yang tinggi tapi menghasilkan tinggi, ada juga resiko yang rendah, hasilnya juga tidak terlalu tinggi. Yang penting saya tetap memanfaatkan yang namanya compound interest. Hasil dari kupon ini saya reinvestasi. Saya belikan instrumen-instrumen yang lain sehingga aset saya semakin lama bisa semakin besar. Menyambung hal ini, saya sangat jarang sekali berinvestasi di obligasi-obligasi korporat, apalagi obligasi swasta. Biasanya kuponnya itu jauh lebih tinggi daripada obligasi negara dan obligasi BUMN. Tapi kalau saya tidak mengenal perusahaannya dan saya nggak tahu performance perusahaannya, maka uang saya bisa hilang. Kok bisa demikian? Saat saya memberikan utang ke sebuah perusahaan swasta dan tiba-tiba perusahaan swasta ini bangkrut, maka saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Apakah saya bisa menuntut? Enggak juga. Kita bisa berusaha untuk meminta kembalian obligasi kita. Tapi kalau pada dasarnya perusahaan itu udah bangkrut dan nggak ada duitnya lagi, gimana caranya mereka bisa membayar kita? Kalaupun kita berusaha sampai CEO-nya perusahaan tersebut harus dipenjara, ya udah dia masuk penjara, uang kita juga nggak kembali. Karena saya memandang bahwa investasi obligasi swasta ini beresiko cukup tinggi, jadi saya memutuskan untuk tidak berinvestasi di sana. Oke, kita akan lanjutkan dengan instrumen ketiga yang saya pakai, yaitu peer-to-peer lending. Sebetulnya ini seperti apa sih peer-to-peer lending? Mirip sekali dengan yang namanya obligasi korporat ke swasta. Jadi kita kasih pinjam duit ke sebuah perusahaan ini nantinya akan mengembalikan duit kita beserta bunganya. As simple as that. Yang saya fokuskan adalah yang namanya invoice financing. Jadi, tipe-tipe investasi di peer-to-peer lending itu banyak. Fokus saya adalah di invoice financing karena menurut saya invoice financing ini cukup aman. Jadi mekanismenya begini nih. Katakanlah ada PTA ya, dia produsen. Dia punya distributor yang namanya PTB.
Distributor inilah yang nantinya akan mendistribusikan barang-barang dari PTA. Pada saat PTA menjual barang-barangnya ke PTB, maka PTB biasanya tidak akan membayar secara cash, tapi PTB akan hutang dulu ke PTA. Artinya PTA punya piutang ke PTB. Nah, di sini jumlahnya itu ada di surat hutangnya atau biasanya ada yang dinamanya invoice, satu lembar invoice saja. PTA sebagai produsen masih memiliki kebutuhan untuk memproduksi. Artinya dia sebetulnya butuh uang cash. Nah, disinilah PTA mendatangi kedua aplikasi ini nih. Investory sama Coinworks misalkan ya yang saya pakai. PTA bilang ke dua aplikasi ini, "Hey, saya punya invoice. PTB ini hutang ke saya. Kira-kira 8 bulan lagi akan dibayar. Saya butuh duit cash. Maka saya akan menjaminkan invoice ini ke kamu dan sekarang saya butuh uang cash." Lalu aplikasi ini akan memberitahukan ke kita sebagai user, "Hey, ada sebuah perusahaan ini butuh banget uang secara cash. Jaminannya adalah invoice. Profil perusahaannya seperti ini, profil resikonya seperti ini, performance-nya seperti ini. Kamu mau nggak bantu dia untuk mendanai?" Nah, katakanlah nih sebagai user, saya mau mendanai perusahaan ini. Dan masih banyak orang-orang lain yang mau mendanai perusahaan ini. Jadi kita pooling dana bareng di aplikasi-aplikasi ini. Setelah terkumpul, maka aplikasi ini akan menyalurkan ke produsen tersebut. Saat utang dari si distributor PTB ke PTA ini udah jatuh tempo, maka PTB harus membayar ke PTA kan? Lalu PTA akan bilang ke aplikasi-aplikasi ini, "Hei, uangnya udah kembali, saya kembalikan ke sana." Lalu aplikasi ini akan mendistribusikan uang ke usernya. Jadi kira-kira secara garis besar flow-nya seperti itu. Kita langsung lanjutkan ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa? Yang pertama, kamu nggak butuh modal gede. Karena ini adalah investasi dari banyak sekali orang yang dipooling menjadi satu untuk membantu perusahaan-perusahaan. Biasanya kalau di Investory, kamu hanya butuh 1 juta rupiah untuk mulai investasi. Di Coinworks bahkan kamu bisa mulai berinvestasi dengan 100 ribu rupiah saja. Keuntungan yang kedua adalah return-nya biasanya tinggi. Untuk di kedua aplikasi ini, mereka mengklasifikasikan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan uang dari usernya ke beberapa klasifikasi. Ada yang grade A, ada yang grade B, ada yang grade C, tergantung dari profil risiko dari perusahaan tersebut. Biasanya yang grade-nya A, which is ini yang paling aman, itu bisa memberikan return sampai 12%, bahkan ada yang sampai 16%. Artinya yang namanya return-nya ini jauh lebih tinggi dari obligasi. Bahkan kalau kita lihat secara agregat, kalau kita bandingkan dengan reksadana yang bisa menghasilkan antara 6% bahkan sampai 20%, peer-to-peer lending-nya ada di tengah-tengahnya nih. Tapi biasanya mereka konstan. Jadi profil seperti ini, profil investasi seperti ini sangat menarik untuk saya. Kelebihan yang ketiga adalah sangat mudah untuk mulai berinvestasi. Yang perlu kamu lakukan hanya download aplikasinya, melakukan pendaftaran, lalu kamu bisa mulai berinvestasi saat itu juga. Ada nggak kelemahannya? Ada. Yang namanya peer-to-peer lending biasanya cenderung meminjamkan ke perusahaan-perusahaan yang memang masih basisnya belum gede ya. Jadi kita nggak ngomong perusahaan-perusahaan yang luar biasa seperti mungkin Indofood, seperti mungkin Konimax, bukan yang seperti itu. Biasanya cenderung usaha-usaha yang kecil atau menengah. Artinya apa? Ada kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan ini bisa gagal bayar nantinya. Entah itu gagal bayar pokoknya, atau entah itu gagal bayar return-nya. Tapi biasanya dari aplikasi-aplikasi ini, mereka sudah menyediakan mekanisme-mekanisme tertentu sehingga minimal uang pokok investasi kita bisa kembali. Jadi memang itu mengurangi resiko, tapi tidak meniadakan resiko tersebut. Karena investasi ini adalah salah satu yang paling mudah untuk bisa kamu lakukan, saya benar-benar encourage kamu untuk investasi sekarang juga.
Nah, sekarang untuk kamu-kamu yang sudah stay tune sampai sekarang, seperti janji saya kepingin memberikan sebuah bonus, yaitu investasi keempat. Tapi sebelumnya, kalau kamu merasa bahwa konten dari channel ini oke dan sangat bermanfaat buat kamu, maka kamu bisa bantu saya, yaitu kamu bisa like video ini, kamu bisa subscribe ke channelnya, dan kamu bisa nyalakan notifikasinya. Sehingga kalau ada video-video seperti ini lagi, kamu akan bisa dinotifikasi dan kamu akan bisa segera menonton video tersebut. Jangan lupa untuk share juga video ini ke teman-teman kamu yang sekiranya bisa mendapatkan manfaat. Karena visi dari channel Ayo Jadi Kaya ini adalah menciptakan 1 juta masyarakat Indonesia yang melek finansial. Bantu kami mencapai visi tersebut. Sekarang kita akan lanjutkan ke investasi yang keempat, yaitu self-investment. Ini adalah investasi yang paling penting karena kamu berinvestasi ke dirimu sendiri. Entah itu berupa skill, entah itu berupa bahasa, atau entah itu berupa pendidikan. Tapi kamu nggak boleh melupakan bahwa dirimu adalah asetmu yang paling besar. Sekarang saya akan menceritakan sedikit background saya. Pada saat saya berkuliah, saya mengambil jurusan yang namanya manajemen perhotelan. Karena saya merasa bahwa bekerja di hotel itu enak. Bekerja di hotel itu artinya kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sophisticated. Kita bisa bekerja di lingkungan yang luar biasa mewah. Kita bisa bekerja sambil traveling, dan masih banyak lagi keunggulannya. Setelah saya kuliah, saya memutuskan untuk mengambil S2 Master ke Australia. Di situ saya bekerja juga sebagai bartender. Jadi memang basic saya ini bukan financial ya, tapi basic saya adalah perhotelan. Setelah saya menyelesaikan pendidikan saya pulang lagi ke Indonesia. Karena saya kepingin memiliki kontribusi di negara ini. Bagaimana cara saya berkontribusi? Pada awalnya saya berpikir, saya harus bisa membagikan ilmu saya ke generasi muda. Maka saya menjadi pengajar, saya menjadi dosen. Apa yang saya ajarkan masih seputar manajemen perhotelan dan bartending. Selain itu, saya juga memiliki company yang berfokus di research and consulting. Tapi setelah beberapa tahun saya menjalankan hal ini ya, baik itu mengajar atau menjalankan company saya, perusahaan saya merasa ada sebuah kekosongan di diri saya yang saya nggak bisa isi. Kenapa? Karena saya hanya mengajarkan dan saya hanya melakukan research dan consulting. Tapi sebetulnya passion saya adalah menciptakan sesuatu di mana saya juga kepingin menjadi bos saya sendiri. Saya nggak kepingin bekerja ikut orang, saya kepingin mengatur waktu saya sendiri, dan saya kepingin memiliki dampak semaksimal mungkin ke masyarakat Indonesia. Pada saat itu saya memutuskan untuk mempelajari yang namanya coding. Saya memutuskan untuk mengikuti sebuah online course, yaitu dari Udacity, untuk menjadi seorang data scientist. Kenapa saya memilih skill ini? Karena data scientist erat hubungannya dengan teknologi dan erat hubungannya dengan artificial intelligence. Saya merasa bahwa skill-skill itulah yang akan dibutuhkan in the long run. Setelah saya mempelajari skill tersebut, saya melakukan banyak sekali praktek. Bagaimana cara saya praktek? Saya mendirikan sebuah teknologi company bersama beberapa rekan saya, yaitu namanya adalah Demanda. Demanda ini adalah platform reseller dan dropshipper di mana saya menyediakan barang-barang dan orang-orang yang membutuhkan penghasilan tambahan bisa menjual barang-barang yang saya sediakan ke lingkungannya dengan sangat mudah sekali. Hanya dengan aplikasi, tap, sudah bisa memiliki online shop, sudah bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Impact seperti itulah yang saya bayangkan. Dari cerita saya banyak sekali melakukan self-investment ke diri saya sendiri. Saya belajar lagi ke luar negeri, bahkan pada saat saya pulang ke Indonesia, saya juga belajar lagi untuk mengambil doktoral saya. Saya masih memperkaya skill saya dengan coding dan data science, dan pada akhirnya saya bisa memiliki bisnis saya sendiri dari situ. Jadi jangan pernah lupakan dirimu, karena sekali lagi dirimu adalah aset yang paling berharga. Saat kamu memperkaya diri kamu sendiri dengan skill dan pendidikan, maka suatu saat akan banyak opportunity atau kesempatan-kesempatan yang datang ke dirimu. Oke, sampai di sini dulu ya videonya.
Hopefully video ini bermanfaat buat kamu. Sekali lagi, kalau kamu merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Semoga sukses selalu dan segera berinvestasi sekarang juga.